Halo, selamat datang lagi di channel saya. Dengan saya Garvin Gui, psikolog dan akademisi psikologi. Di channel ini saya akan membagikan banyak sekali tips-tips psikologi yang dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sesuai dengan judul yang sudah saya taruh di video ini, hari ini saya akan membahas sebuah topik yang banyak orang tanyakan kepada saya. Jadi banyak yang nanya nih, gimana sih Vin caranya biar bisa punya habits membaca? Seperti yang kita tahu, banyak orang yang kepingin banget nih punya kebiasaan membaca, tapi nggak berhasil. Biasanya buku yang dibeli berakhir jadi pajangan di kamar. Yaitu curhat beberapa teman ya. Jadi mereka punya keinginan untuk punya habits membaca, beli bukunya, tapi baru baca berapa halaman, udah bosen, ditaruh di lemari jadi pajangan baru. Beralih fungsi ya bukunya ya. Dan oleh sebab itu saya sudah menyiapkan 3 tips ya, 3 aja, karena 3 aja udah cukup. Dan tips-tips ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, plus berdasarkan konsep-konsep psikologi yang ilmiah. Jadi apa yang saya sampaikan di video ini bukan asal bunyi, bukan motivasi kosong, bukan pseudoscience, tapi adalah ilmu psikologi yang ilmiah, yang valid, dan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Oke, kalau gitu jangan kita berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Oke, teman-teman, kita langsung mulai dengan tips yang pertama dari saya. Jadi, gimana nih caranya agar bisa punya habits membaca? Apalagi udah semakin dekat dengan tahun baru nih. Ya, video ini saya buat sekitar bulan Oktober. Ya, jadi kita sebentar lagi Happy New Year 2022. Biasanya banyak yang bikin resolusi nih ya, dan pada penasaran dong gimana caranya agar resolusinya, terutama resolusi habits membaca bisa terbentuk. So, tips pertama adalah make it easy. Oke, make it easy. Buat habits membaca ini jadi gampang. Soalnya gini teman-teman, banyak yang punya keinginan, banyak yang ingin membentuk habits, tapi semangatnya terlalu menggebu-gebu. Biasanya orang-orang gitu ya, kalau ingin punya habits baru ya, ingin membentuk sebuah kebiasaan membaca, itu terlalu bersemangat sehingga dia membuat standar yang sangat tinggi. Misalnya, karena menggebu-gebu banget, semangat banget, on fire banget, pengen punya kebiasaan membaca, dia bikin target dalam sehari akan baca 1 bab buku. Ya, ditargetin seminggu harus kelar sebuku sehingga setahun ada 52 buku. Dengan demikian 1 hari harus 1 bab. Kalau 1 buku cuma 7 bab ya. Kalau 1 buku 14 bab, sehari harus 2 bab biar bisa seminggu 1 buku. Wah, targetnya tinggi banget. Dan karena dia sedang semangat banget, on fire banget, jadi dia merasa target ini fine-fine aja. Di sini masalah dimulai. Ya, jadi beberapa belas tahun yang lalu ketika saya masih kuliah S1 ya, saya juga sama nih. Jadi saya kepingin banget nih punya habits baca buku bahasa Inggris. Karena saya udah punya hobi waktu itu baca buku tapi yang berbahasa Indonesia. Saya pikir saya harus upgrade kemampuan saya. Saya harus mulai baca buku-buku psikologi dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena dalam psikologi yang lebih update itu buku-buku bahasa Inggris. Dan saya rasa semua ilmu hampir semuanya gitu ya, kecuali sastra Indonesia mungkin. Jadi saya waktu itu bikin habits ya. Saya membuat resolusi, membuat goal, ingin punya habits baca buku psikologi berbahasa Inggris. 1 hari saya harus baca 1 bab. Wah, itu goal yang sangat ambisius. Hari pertama bisa. Saya berhasil baca buku bahasa Inggris 1 bab. Walaupun bosen, capek ya, tapi karena on fire, lewat. Hari kedua, masih bisa saya paksain baca bukunya 1 bab sehari. Wah, ini yakin nih, kayaknya bisa nih habits nih, bisa nih 1 tahun 52 buku nih. Hari ketiga, mulai capek. Ya, di hari ketiga, saya udah mulai, wah nggak kelar nih 1 bab nih. Ya udah nggak apa-apa lah. Mulai tawar-menawar ya. Wah nggak apa-apa lah. Besok lanjut lagi deh 1 babnya. Hari keempat, boro-boro, masih belum kelar juga 1 bab. Jadi bayangin, udah 2 bab masih belum kelar. Karena semangatnya udah turun, targetnya terlalu ambisius. Hari kelima, hari keenam, dan ya intinya nggak kesampaian, nggak berhasil. Kenapa? Karena goalnya terlalu tinggi. Anda ingin buat habits, tapi Anda bikin goalnya terlalu tinggi. Standarnya terlalu tinggi, Anda terlalu ambisius. Oleh karena itu, Anda jadinya cepat turun motivasinya. Ini biasanya yang terjadi nih, kesalahan yang terjadi pada orang-orang yang ingin membentuk habits. Karena mereka terlalu bersemangat,
ingin segera membentuk habits itu dan mereka punya harapan yang sangat tinggi, mereka set standarnya sangat tinggi. Masalahnya, kalau bagi orang-orang yang belum terbiasa membaca buku, lalu bikin target satu hari satu bab, itu sangat sulit. Dan semakin sulit sebuah goal, akan semakin mudah motivasi kita turun. Kenapa? Karena butuh effort yang sangat tinggi untuk nyelesain goals yang sangat tinggi itu, padahal kemampuan kita belum nyampe. Nah, oleh sebab itu, ketika kita ingin memulai sebuah habits baru, terutama habits membaca nih ya, kita harus make it easy. Kita buat habits membaca ini jadi sesuatu yang mudah. Jangan buat target satu hari satu bab, itu nanti aja. Boleh, tapi nanti aja. Ketika habits itu udah jadi, lalu kita buat aja misalnya satu hari 5 halaman. Nah, kita buat ini jadi mudah dulu. Targetnya satu hari 5 halaman aja. Nah, kalau baca 5 halaman, tentu nggak butuh effort yang gimana-gimana banget kan? Atau 6 halaman, atau 10 halaman. Anda bisa cara ini sebenarnya. Jadi Anda beli sebuah buku yang ingin Anda baca, hari pertama baca, ya Anda catat Anda di halaman berapa mulai bosannya. Misalnya setelah 5 halaman Anda sudah mulai merasa bosan. Di hari kedua Anda baca lagi, Anda catat Anda bosannya sampai di halaman keberapa. Misalnya sampai halaman ke-10 ya, berarti lanjutan dari yang kemarin ya, Anda mulai bosan. Lanjut lagi hari ketiga Anda catat lagi, Anda ternyata baru 3 halaman udah bosan. Oke, hari pertama 5, hari kedua 10, hari ketiga 3. Di total 18 halaman selama 3 hari. Di rata-rata berarti 6 halaman per hari. Nah, Anda bisa mulai dari targetnya 6 halaman kalau gitu. Anda bikin set, ya, Anda set target ya 6 halaman sehari baca bukunya. Lalu Anda jalankan. Dulu saya juga gitu. Jadi, setelah saya gagal nih ya dengan program saya yang terlalu ambisius, saya bikin target baru. Ya udah sehari baca 5 halaman aja deh. Dan ya udah saya sehari baca 5 halaman. Gampang ya, itu gampang banget. Hari kedua saya baca 5 halaman lagi, gampang. Hari ketiga saya baca 5 halaman lagi, gampang. Dan saya nggak tahu, beberapa minggu kemudian gitu ya, tiba-tiba saya udah bisa baca 1 bab dalam sehari. Itu otomatis, nggak saya paksain. Di sanalah saya sadar bahwa habits membaca saya sudah terbentuk. Nah, ya jadi hari ini baca 5 halaman, besok baca 5 halaman, lusa baca 5 halaman. Kalau itu bisa berjalan seminggu, kita bisa naikin jadi sehari 7 halaman. Lalu kita seminggu kemudian naikin lagi sehari 10 halaman. Ya, sampai kalau Anda, kadang malah kalau Anda udah terbentuk habits membacanya, Anda sadar nggak sadar bisa tiba-tiba 1 bab sendiri. Nggak perlu ditargetin lagi. Nah, di sana Anda udah tahu, udah otomatis habitsnya. Nah, itu yang terjadi pada saya. Oleh karena itu, kita harus make it easy. Buat itu jadi mudah. Dan ternyata tips ini juga ada di buku Tiny Habits dan Atomic Habits ya. Jadi Brian Jeffrey Fogg, ya ini salah satu ahli behavior, menulis juga kalau kita harus startnya small dulu, kita mulai dari yang gampang dulu. Dan ternyata menurut James Clear, penulis buku Atomic Habits, sama, kita harus memulai habits ya dari yang gampang dulu. Nah, dengan demikian terkonfirmasi ya, memang kita harus start small, make it easy, jangan memperumit. Oke, itu tips yang pertama. Tips yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah make it simple. Kalau yang pertama make it easy, buat jadi gampang, yang kedua make it simple. Buat ini sederhana. Biasanya gini, teman-teman. Ketika seseorang ingin memulai habits baru, dia membuat terlalu banyak syarat. Terlalu banyak syarat, misalnya gini, ingin memulai habits membaca kan ya, ini kita konteksnya membaca. Ya lalu dia ingin memulai habits membaca, lalu dia bikin syarat, misalnya baca bukunya sambil nyatet, biar punya ringkasan bukunya. Atau baca bukunya sambil dengar musik klasik. Saya nggak berani bilang ini salah, tapi kalau bagi seseorang yang baru ingin memulai habits, lebih baik jangan bikin terlalu banyak syarat seperti tadi. Kenapa? Karena kalau Anda bikin banyak syarat, akan ada banyak alasan untuk menundanya. Misal, ketika Anda bikin syarat, Anda ingin memulai kebiasaan membaca, lalu Anda bikin kebiasaannya adalah membaca sambil nyatet, biar bisa punya ringkasan. Next time, ketika Anda mau baca, Anda punya waktu untuk baca, tapi Anda lupa bawa pulpen atau Anda lupa bawa buku catatan Anda akan punya alasan untuk menunda habits tersebut. Anda akan ngomong, ya nanti aja deh, nggak ada pulpennya. Ya nggak bisa nyatet juga, percuma, ntar aja deh. Jadi punya alasan buat nunda.
Tapi contoh yang lain deh. Misalnya baca buku sambil dengar musik klasik. Nah, ini contoh aja ya. Nggak semua orang suka musik klasik kan. Bisa aja musik akustik, apapun itu ya. Misalnya bikin syarat baca buku sambil dengar musik klasik. Nanti next time Anda punya waktu baca buku, tapi ternyata lagi nggak bisa dengerin musik klasik. Entah handphonenya lagi dicas, atau ya lagi nggak bisa gitu. Anda akan punya alasan lagi. Karena nggak bisa dengerin musik klasik, nanti aja deh baca bukunya. Inilah yang terjadi kalau Anda bikin terlalu banyak syarat untuk memulai sebuah habits. Karena begitu Anda punya banyak syarat untuk memulai sebuah habits, Anda akan punya banyak alasan juga untuk menundanya. Make it simple. Bikin simple aja, jangan bikin banyak syarat. Malah, kalau perlu kita bikin habits ini mudah untuk dilakukan, sehingga tidak ada alasan buat menundanya lagi. Nah, kalau saya pribadi, waktu saya pertama kali ingin semakin getol baca buku, saya install aplikasi e-book reader di handphone saya. Jadi di handphone saya itu banyak e-book. Anyway, jangan ada sampai yang komen minta e-book gratis ya sama saya. Nggak ada, karena saya anti pembajakan. Ya kalau saya sangat menghargai buku, dan karena buku itu adalah karya intelektual yang berhak cipta, dan saya harus menghargainya, saya nggak akan bagiin e-book gratis karya orang lain. Kecuali karya saya sendiri, mungkin saya berani bagikan. Ya jadi, jangan sampai ada yang DM. Kak, minta e-book gratisnya dong, minta e-book si A dong, minta e-book Atomic Habits dong, dan apapun itu ya, karena nggak ada. Kalau mau minta e-book gratis buatan saya aja, kalau ada saya bagi. Karena banyak yang DM soalnya. Ya kita lanjut ya. Jadi di handphone saya itu ada banyak e-book. Dan karena di handphone saya banyak e-booknya, jadi saya bisa baca kapan aja. Misalnya sebelum COVID nih ya, waktu saya lagi naik pesawat, biasanya kan 1 jam, 2 jam tuh ya. Daripada saya bengong, tidur gitu, saya baca buku di pesawat pakai handphone. Nah, dengan demikian saya nggak ada alasan lagi. Kalau misalnya bawa buku fisik kan jadi banyak alasan. Oh, bukunya ketinggalan di tas, tasnya di bagasi, atau tasnya ada di kabin gitu, malas ambil, atau bukunya ginilah, gitulah, takut lecek lah. Di handphone. Nggak ada alasan buat berkata tidak. Itu handphone kan di kantong kita terus. Nggak boleh nyalain handphone kan airplane mode. Jadi, nggak ada alasan untuk itu. Terus saya juga bisa ya sambil antri isi bensin baca buku. Walaupun kadang pernah ditegur satpam ya, disangkain saya lagi chatan gitu, padahal nggak lagi chat-chatan, lagi baca buku. Lagi nunggu makanan datang ke resto, makanannya lama banget, baca buku. Jadi saya hampir setiap saat kalau ada waktu kosong bisa baca buku karena ada di handphone saya, dan handphone saya kan ikut terus bersama saya. Ini yang saya maksud. Make it simple. Jangan buat banyak syarat. Karena kalau Anda buat banyak syarat, akan banyak alasan untuk menunda. Tapi kalau Anda membuat habits ini simple, Anda akan punya banyak alasan untuk tidak menunda. Oke? Anda bisa mulai dari sekarang, coba pikirin strateginya mau gimana nih. Biar Anda bisa lebih gampang baca bukunya. Nggak harus ikutin saya pakai e-book, bisa juga pakai buku fisik. Tapi ya gimana caranya Anda tentu yang lebih mengenal diri Anda. Oke? Itu tips yang kedua. Sekarang kita pindah ke tips yang ketiga, yang terakhir. Ya, yang terakhir adalah make it rewarding. Buat ini jadi ada imbalannya. Buat ini jadi menyenangkan. Mungkin arahnya lebih ke sana ya. Kita buat ini jadi menyenangkan. Saya sangat percaya, sangat setuju, dan sangat suka dengan sebuah teori psikologi yang kalau teman-teman mahasiswa psikologi pasti pelajarin ini di mata kuliah psikologi belajar atau di psikologi kepribadian. Ada seorang tokoh bernama Edward Lee Thorndike yang mengeluarkan sebuah hukum yang namanya adalah Law of Effect atau hukum efek. Hukum efek ini berbunyi kurang lebih sebuah perilaku yang disertai dengan konsekuensi yang menyenangkan akan cenderung diulangi lagi. Tapi sebaliknya, sebuah perilaku yang disertai dengan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan cenderung tidak diulangi lagi. Ini hukum efek. Anda boleh ulangi lagi kalau masih belum nangkap maksudnya. Hukum efek ini begitu powerful di dalam psikologi, sampai-sampai Bernard Frederick Skinner, ya ini bapaknya
operant conditioning, bapaknya konsep reward and punishment, itu menjadikan inspirasinya dalam dia membentuk teori operant conditioning ini. Oke, ini teori banget ya, ini mesti mahasiswa psikologi yang dengerin. Tapi kita balik ke konsepnya ya, konteks untuk meningkatkan habits membaca. Jadi gini, ya kalau sebuah perilaku disertai dengan konsekuensi yang menyenangkan akan cenderung diulang. Itu namanya reward, hadiah, imbalan, penghargaan. Sedangkan sebuah perilaku yang disertai dengan konsekuensi tidak menyenangkan akan cenderung tidak diulangi lagi. Itu namanya punishment, hukuman. Terus apa kaitannya sama habits membaca? Nah, Anda perlu juga membuat habits membaca Anda ada rewardnya. Tapi tolong jangan pikirnya reward ini berupa eksternal. Ya, bayar duit ke diri sendiri, beliin sesuatu ke diri sendiri. Boleh-boleh aja, tapi reward yang ekstrinsik seperti itu biasanya kurang bertahan lama. Reward yang bersifat ekstrinsik seperti tadi itu bisa berhasil, tapi itu berhasilnya cepat, nggak berhasilnya atau kehilangan efektivitasnya juga cepat. Yang lebih tahan lama adalah motivasi intrinsik. Nah, jadi Ryan M. Deci ini salah satu peneliti psikologi yang terkenal banget ya. Kalau punya kesempatan baca bukunya, baca deh. Self-Determination Theory. Gila banget itu, saya demen banget ya. Ryan M. Deci menyatakan bahwa motivasi intrinsik jauh lebih powerful daripada motivasi ekstrinsik. Lebih tahan lama juga. Sehingga motivasinya lebih sulit untuk hilang. Dan kalau kita berbicara tentang motivasi intrinsik, maka ada 3 aspek. Kalau kita ingin sebuah perilaku diulangi lagi, kita harus menyertainya dengan konsekuensi yang menyenangkan. Konsekuensi yang menyenangkan itu artinya memicu motivasi. Dan motivasi yang lebih baik adalah motivasi yang bersifat intrinsik. Dan motivasi intrinsik itu terdiri dari 3 aspek, atau 3 macam, atau 3 jenis lah ya. Jadi, yang pertama adalah relatedness, ya bahasa Inggrisnya ya, atau keterkaitan yang membuat kita semakin merasa terkoneksi atau membuat kita merasa semakin dekat dengan orang lain. Ya, sesuatu yang membuat kita semakin disukai oleh orang lain atau semakin dekat dengan orang lain itu sangat memotivasi. Karena kita manusia itu makhluk sosial. Yang kedua, sesuatu yang membuat kita merasa semakin ahli, merasa semakin cerdas, merasa semakin kompeten, itu juga akan cenderung membuat kita merasa ada rewardnya. Yang membuat kita akan cenderung mengulanginya lagi, motivasi intrinsik. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika sesuatu itu membuat kita semakin mandiri, kita semakin punya keputusan atas hidup kita sendiri, atas diri kita sendiri, atas tindakan kita sendiri, itu juga cenderung akan memotivasi kita secara intrinsik. Jadi ada 3 ya. Membuat kita semakin dekat dengan orang lain, membuat kita semakin kompeten, dan membuat kita semakin mandiri. Gimana nih caranya bentuk habits membaca pakai konsep ini? Jadi, kalau saya pribadi, biar saya bisa dapat motivasi intrinsiknya, setiap saya selesai baca buku, saya suka nulis artikel. Anda kalau ikut Facebook saya atau Instagram saya akan sering nemu tuh. Di Facebook saya update status tentang psikologi, dan biasanya saya screenshot, saya pindahin juga ke Instagram. Ya, jadi begitu saya selesai baca buku nih, entah satu bab atau satu buku, saya akan bikin pembelajaran dari yang saya dapatkan. Saya bikin artikel, habis baca ya, tapi ya jangan dijadiin syarat untuk membaca, ingat, make it simple ya. Jadi habis baca baru saya bikin rangkumannya, bukan sebelum baca. Kalau Anda bikin syarat harus baca buku sambil bikin rangkuman, itu nanti jadinya bersyarat. Ya, jadi ini udah baca kelar baru bikin rangkuman. Jadi nggak ribet ya, tetap simple. Habis baca, saya bikin rangkumannya. Lalu bagaimana itu bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, lalu saya upload di Facebook. Saya nggak nyangka banyak yang suka, banyak yang like, banyak yang komen, bahkan banyak yang share. Anda kalau ikutin Facebook saya bisa baca itu semua. Lalu saya screenshot, saya pindahin juga ke Instagram story saya, @garvingui. Dan ternyata banyak juga teman-teman yang bilang bermanfaat artikelnya. Itu kan membuat saya semakin merasa, wah ternyata orang-orang suka dengan tulisan-tulisan saya. Nah, di sana saya lagi mainin motivasi intrinsik saya. Sesuatu yang membuat saya merasa semakin disukai orang lain, semakin dekat dengan orang lain, akan memicu motivasi saya. Itu. Termasuk ketika saya bikin video YouTube ini. Ini kan kalau Anda like, Anda komen, Anda share ke orang-orang, Anda subscribe. Ini kan memicu motivasi intrinsik saya. Nah, jadi saya lagi mainin itu dalam membentuk habits membaca. Ya, lalu juga selain itu, ketika saya habis baca, saya juga kan tadi saya katakan saya merenung bagaimana ini bisa dimanfaatkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Bagaimana ini bermanfaat dalam kemajuan karir saya ya sebagai dosen psikologi dan sebagai psikolog.
Itu kan membuat saya merasa semakin ahli, kompeten kan? Yang tadi kedua saya katakan. Dan yang ketiga membuat saya semakin mandiri. Kenapa kok semakin mandiri? Karena saya jadi tahu apa yang harus saya pilih dalam konteks-konteks tertentu. Karena saya punya ilmu baru, ketika saya ingin mengambil keputusan dalam hidup saya udah punya bekal ilmunya dari buku-buku yang saya baca. Nah, di sana motivasi saya meningkat. Teman-teman bisa praktikinnya juga dengan cara yang lain. Misalnya habis baca buku, teman-teman bisa mikir kira-kira apa ya manfaat dari buku ini kepada saya. Itu bisa jadi memicu motivasi teman-teman loh. Karena merasa membaca buku ini ada gunanya. Rewarding kan? Nah, jadi tips yang ketiga ya, make it rewarding. Berdasarkan prinsip law of effect dari Edward Lee Thorndike. Well, itu berarti 3 tips yang udah saya sampaikan ya. Jadi, gimana nih biar bisa punya habits membaca? Banyak banget teman-teman yang bilang ingin belajar tentang habits membaca. Nah, saya buat ini videonya. Jadi ada 3, make it easy, make it simple, make it rewarding. Kalau Anda praktekin ketiga-tiganya, Anda bisa jadi bisa punya habits membaca ini tanpa perlu effort yang gimana-gimana banget. Anda bahkan bisa jadi tanpa sadar tiba-tiba udah otomatis aja itu perilakunya. Ya, dan jangan percaya kalau dia bilang habits itu harus 21 hari. Enggak, itu pseudoscience. Ya, habits itu terbentuknya beragam. Ada yang memang ada yang 21 hari, tapi ada yang cuma berapa minggu, ada yang bahkan 200-an hari. Jadi Anda jangan patok 21 hari. Bisa jadi Anda lebih dari 21, bisa jadi Anda kurang dari 21 hari. Nonton deh di video saya yang mitos tentang habits. Oke, itu aja yang bisa saya share pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman baca caption ya, baca keterangan di video ini, di deskripsinya, di deskripsinya itu saya ada taruh link artikel-artikel psikologi yang mungkin teman-teman bisa baca. Gratis kok, karena itu saya yang tulis. Ya, di sana linknya Anda bisa baca ya, ada topiknya tentang habits, ada topiknya tentang mental health, ya sekaligus latihan baca. Kalau Anda bisa buka link description, baca 1 artikel, itu kan udah bagus banget ya, memulai habits membaca. Buka aja. Dan kalau menurut teman-teman konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman, dan subscribe ya. Karena saya akan buat banyak video lagi di channel ini. Video-video psikologi yang akan bermanfaat bagi Anda. Oke, itu aja dari saya. Thank you. Sampai ketemu lagi. Dadah.